Dahsyatnya makna munajat bagi jiwa manusia di dalam ayat-ayat surah Al-Fatihah, disebutkan bahwa ada 4 macam dari sifat-sifat Allah, yaitu pendidik seluruh alam, maha pengasih, maha penyayang, dan yang menguasai hari pembalasan. Sifat-sifat yang disebutkan itu adalah sifat-sifat kesempurnaan yang hanya Allah saja yang memilikinya. Sebab itu, pada ayat kelima di dalam surah Al-Fatihah, Allah mengajarkan kepada hambanya bahwa Allah sajalah yang patut disembah, dan kepadanya sajalah seharusnya manusia memohon pertolongan, dan bahwa hambanya haruslah mengikrarkan yang demikian itu. Kalimat itu diwakili oleh kalimat Iyaka, yang artinya hanya kepada engkau. Iyaka adalah domir untuk orang kedua dalam kedudukan mansub karena menjadi maf'ul bih atau objek. Dalam tata bahasa Arab, maf'ul bih harus sesudah fi'il dan fa'il. Jika mendahulukan yang seharusnya diucapkan, kemudian dalam balagoh menunjukkan qosor, yaitu pembatasan yang bisa diartikan hanya. Jadi, arti ayat ini, hanya kepada engkau saja kami menyembah, dan hanya kepada engkau saja kami memohon pertolongan. Iyaka, dalam ayat ini, diulang 2 kali, gunanya untuk menegaskan bahwa ibadah dan isti'anah, yaitu meminta pertolongan itu, masing-masing khusus dihadapkan kepada Allah serta untuk dapat mencapai kelezatan munajat atau berbicara dengan Allah. Karena bagi seorang hamba Allah yang menyembah dengan segenap jiwa dan raganya, tak ada yang lebih nikmat dan lezat perasaannya daripada bermunajat dengan Allah. Baik juga diketahui bahwa dengan memakai iyaka, itu berarti menghadapkan pembicaraan kepada Allah dengan maksud mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita berada di hadapannya dan kepadanya diarahkan pembicaraan dengan khusyuk dan tawaduk. Seakan-akan kita berkata, "Ya Allah, Zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang menjaga dan memelihara seluruh alam, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan berlipat ganda, yang berkuasa di hari pembalasan. Engkau sajalah yang kami sembah, dan kepada Engkau sajalah kami minta pertolongan, karena hanya Engkau yang berhak disembah, dan hanya Engkau yang dapat menolong kami." Dengan cara seperti itu, orang akan lebih khusyuk dalam menyembah Allah, dan lebih tergambar kepadanya kebesaran yang disembahnya. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah dengan sabdanya, "Engkau menyembah Allah, seakan-akan engkau melihatnya." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Al-Khattab. Karena surah Al-Fatihah mengandung ayat munajat atau berbicara dengan Allah menurut cara yang telah diterangkan, maka hal itu merupakan rahasia diwajibkan membacanya pada tiap-tiap rakaat dalam sholat, karena jiwanya ialah munajat dengan menghadapkan diri dan memusatkan ingatan kepada Allah. Na'budu pada ayat ini didahulukan menyebutkannya daripada nasta'inu, karena menyembah Allah adalah suatu kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Tetapi pertolongan dari Allah kepada hambanya adalah hak hamba itu. Maka Allah mengajarkan hambanya agar menunaikan kewajibannya lebih dahulu sebelum ia menuntut haknya. Melihat kata-kata na'budu dan nasta'inu yang artinya kami menyembah, kami minta tolong, bukan a'budu dan asta'inu yang artinya saya menyembah dan saya minta tolong, adalah untuk memperlihatkan kelemahan manusia. Tidak selayaknya manusia mengemukakan dirinya seorang saja dalam menyembah,
dan memohon pertolongan kepada Allah. Seakan-akan penunaian kewajiban beribadah dan permohonan pertolongan kepada Allah itu belum lagi sempurna, kecuali kalau dikerjakan bersama-sama. Kedudukan tauhid di dalam ibadah dan sebaliknya. Ibadah secara istilah ialah semua perkataan, perbuatan, dan pikiran yang bertujuan untuk mencari ridho Allah. Arti ibadah, sebagaimana disebutkan di atas ialah tunduk dan berserah diri kepada Allah, yang disebabkan oleh kesadaran bahwa Allah yang menciptakan alam ini, yang menumbuhkan, yang mengembangkan, yang menjaga, dan memelihara, serta yang membawanya dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, hingga tercapai kesempurnaannya. Tegasnya, ibadah itu timbulnya dari perasaan tauhid. Seorang muslim yang memandang Allah Ta'ala dengan hati, yakni memandang dengan ain basiroh, atau muslim yang bermakrifat, adalah muslim yang selalu meyakini kehadirannya, selalu sadar dan ingat kepadanya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Ziklib al-Yamani, "Apakah Anda pernah melihat Tuhan?" Beliau menjawab, "Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat?" kata Sayyidina Ali. "Bagaimana Anda melihatnya?" tanya Ziklib al-Yamani kembali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasar, tetapi bisa dilihat oleh hati." Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan, mereka yang sadar diri senantiasa memandang Allah Azza wa Jalla dengan kolbunya. Ketika terpadu, jadilah keteguhan yang menyatu, yang menggugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan dirinya. Semua bangunan runtuh tinggal maknanya. Seluruh sendi-sendi putus, dan segala milik menjadi lepas, tak ada yang tersisa selain Allah Azza wa Jalla. Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka, tak ada kesenangan bagi mereka, hingga semua itu menjadi benar. Jika sudah benar, sempurnalah semua perkara baginya. Pertama yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi. Kemudian mereka keluarkan segala hal selain Allah Azza wa Jalla secara total, dan senantiasa terus demikian dalam menjalani ujian di rumahnya. Oleh karenanya, orang yang suka memikirkan keadaan alam ini, yang memperhatikan perjalanan bintang-bintang, kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia, bahkan yang mau memperhatikan dirinya sendiri, yakinlah dia bahwa di balik alam yang zohir ada zat yang gaib, yang mengendalikan alam ini, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yakni Dialah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Mengetahui, dan sebagainya. Maka, tumbuhlah dalam sanubarinya perasaan bersyukur dan berutang budi kepada Zat yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Mengetahui itu. Perasaan inilah yang menggerakkan bibirnya untuk menuturkan puji-pujian dan yang mendorong jiwa dan raganya untuk menyembah dan merendahkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa itu sebagai pernyataan bersyukur dan membalas budi kepadanya. Tetapi, ada juga manusia yang tidak mau berpikir dan selanjutnya tidak sadar akan kebesaran dan kekuasaan Allah, sering melupakannya. Sebab itulah, setiap agama mensyariatkan bermacam-macam ibadah, gunanya untuk mengingatkan manusia kepada kebesaran dan kekuasaan Allah. Dengan keterangan ini, terlihat bahwa tauhid dan ibadah itu saling mempengaruhi, dengan arti bahwa tauhid menumbuhkan ibadah dan ibadah memupuk tauhid. Pengaruh ibadah terhadap jiwa manusia, tiap-tiap ibadah yang dikerjakan karena didorong oleh perasaan yang disebutkan itu, niscaya berpengaruh kepada tabiat dan budi pekerti
orang yang melakukannya. Umpamanya, orang yang melaksanakan sholat karena sadar akan kebesaran dan kekuasaan Allah dan didorong oleh perasaan bersyukur dan berutang budi kepadanya, akan terjauhlah dia dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dengan demikian, sholatnya itu akan mencegahnya dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut, ayat 45. Begitu juga ibadah puasa. Ibadah ini akan menimbulkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin. Demikian pula seterusnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang sebenarnya adalah ibadah yang ditimbulkan oleh keyakinan kepada kebesaran dan kekuasaan Allah, serta didorong oleh perasaan bersyukur kepada Allah. Ibadah yang hanya karena ikut-ikutan atau karena memelihara tradisi yang sudah turun-temurun, bukanlah ibadah yang sebenarnya. Kendati pun seakan-akan berupa ibadah, tetapi tidak mempunyai jiwa ibadah. Tidak ubahnya seperti patung, bagaimanapun miripnya dengan manusia, tidaklah dinamai manusia. Ibadah yang semacam itu tidak ada pengaruhnya kepada tabiat dan akhlak. Berusaha, berdoa, dan bertawakal. Isti'anah, yang berarti memohon pertolongan, seperti disebutkan di atas, khusus dihadapkan kepada Allah, dengan arti bahwa tidak ada yang berhak dimohonkan pertolongan, kecuali Allah. Pada ayat yang lain, Allah menyuruh manusia untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan. Allah berfirman, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Surah Al-Maidah ayat 2. Adakah pertentangan antara dua ayat itu? Tercapainya suatu maksud atau terlaksananya suatu pekerjaan dengan baik tergantung kepada terpenuhinya syarat-syarat yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan itu, dan tidak adanya rintangan-rintangan yang menghalanginya. Manusia telah diberi potensi oleh Allah, baik berupa pikiran maupun kekuatan tubuh, agar bisa mencukupkan syarat-syarat atau menolak rintangan-rintangan dalam menuju suatu maksud atau mengerjakan suatu pekerjaan. Tetapi, ada di antara syarat-syarat itu yang manusia tidak kuasa mencukupkannya. Di samping itu, ada juga rintangan yang tidak mampu ditolaknya. Begitu pula, ada di antara syarat-syarat itu atau di antara halangan-halangan itu yang tidak dapat diketahui. Kendati pun menurut pikiran, semua syarat yang diperlukan telah cukup, dan semua rintangan yang menghalangi telah berhasil diatasi. Tetapi, kadang-kadang, hasil pekerjaan tidak seperti yang diharapkan. Ada hal-hal yang berada di luar batas kekuasaan dan kemampuan manusia. Itulah yang dimintakan pertolongan khusus kepada Allah. Sebaiknya, sesuatu yang masih dalam batas kekuasaan dan kemampuan, manusia disuruh tolong-menolong, agar timbul pada masing-masing individu sifat saling mencintai, menghargai, dan gotong royong. Dengan perkataan lain, manusia disuruh Allah berusaha dengan sekuat tenaga dan disuruh saling menolong dan membantu. Di samping menjalankan ikhtiar dan usaha, dia harus pula berdoa, memohon taufik, hidayah dan ma'unah. Ini hendaknya dimohonkan khusus kepada Allah, karena hanya Dia yang kuasa memberinya.
Sesudah itu semua, barulah dia bertawakal kepadanya. Ibadah itu sendiri pun suatu pekerjaan yang berat. Sebab itu, haruslah dimintakan ma'unah dari Allah, agar semua ibadah terlaksana sesuai dengan yang dimaksud oleh agama. Oleh karena itu, seseorang hendaknya menuturkan bahwa hanya kepada Allah sajalah kita beribadah, diikuti lagi dengan pernyataan bahwa kepadanya saja minta pertolongan, terutama pertolongan agar amal ibadah terlaksana sebagaimana mestinya. Ayat yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, mengandung tauhid, karena beribadah semata-mata kepada Allah dan meminta ma'unah khusus kepadanya adalah intisari agama dan kesempurnaan tauhid. Wallahu a'lam bishshawab.